jangan melamun di malam Jumat. Malam itu tepatnya pada malam Jumat. Di kampung Sukaduduk, ada seorang wanita anak dari Pak Rahmat yang bernama Rika. Ia sedang duduk santai sambil melamun di ruang tamu. Ibunya sudah melarang Rika agar jangan melamun apalagi di malam Jumat. Tetapi Rika tak menggubrisnya karena ia hanya ingin santai sejenak. Tak lama kemudian Rika merasakan tubuhnya terasa sangat berat. Lalu tiba-tiba tubuhnya membeku. Tangannya gemetar dan matanya memutih sambil memandang ke atas. Beberapa saat kemudian warga digegerkan oleh suara jeritan dari rumah Pak Rahmat. Warga berlarian mendekat, melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di dalam rumah, anak Pak Rahmat, Rika, sedang menggeliat di lantai dengan mata melotot lebar. Tubuhnya kejang-kejang, sementara mulutnya mengeluarkan suara aneh. Seperti suara anak kecil yang tertawa bercampur dengan herangan maut. Seorang pemuka agama dipanggil untuk mengusir makhluk yang merasuki tubuh Rika. Ia bernama Fadli. Saat Fadli mulai membaca ayat suci, Rika tertawa keras, lalu berhenti seketika. "Kalian pikir bisa mengusirku?" Suara itu terdengar dari mulut Rika, tapi bukan suaranya. Suaranya berat, serak, dan penuh kebencian. Tiba-tiba, tubuhnya melompat dengan gerakan yang tidak manusiawi. Lehernya menekuk ke samping dengan sudut yang mustahil. Lalu dia merangkak dengan cepat ke arah sang pemuka agama tersebut. Sang pemuka agama Fadli terus membaca ayat suci, tapi Rika hanya menyeringai. Tiba-tiba, dia merogoh mulutnya sendiri dan menarik sesuatu yang membuat semua orang menjerit ngeri. Ia menarik lidahnya sendiri, darah mengalir deras dari mulutnya, tetapi dia tetap tersenyum lebar. "Aku lapar," katanya sambil menatap ibunya yang berdiri gemetar. Dalam sekejap, Rika melompat ke arah ibunya dan menggigit wajahnya dengan kekuatan mengerikan. Suara robekan daging terdengar jelas saat darah menyembur ke lantai. Ibunya berteriak, tapi tidak bisa melepaskan diri. Beberapa pria berusaha menahan Rika, tetapi kekuatannya luar biasa. Dia melempar mereka seperti boneka. Matanya kini benar-benar hitam, tanpa bola mata, tanpa jiwa. Sang pemuka agama segera mengambil botol berisi air doa dan menyiramkannya ke tubuh Rika. Kulitnya terbakar seketika, asap mengepul, dan dia menjerit kesakitan dengan suara yang tidak berasal dari dunia ini. Tubuhnya melengkung ke belakang, kemudian jatuh ke lantai. Suasana hening. Beberapa saat kemudian, mata Rika kembali normal. Tubuhnya bergetar lemas, darah masih menetes dari mulut dan wajahnya. Warga berpikir semuanya sudah selesai, sampai mereka mendengar suara berbisik di sudut ruangan. "Aku belum selesai, aku akan kembali." Saat mereka menoleh, di cermin ruang tamu, ada bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Tersenyum lebar. Malam itu, setelah kejadian mengerikan di rumah Pak Rahmat, kampung Sukaduduk diliputi ketakutan. Rika kini terbaring tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin dan penuh luka. Namun, suasana semakin mencekam ketika para warga menyadari sesuatu. Cermin di ruang tamu mulai berembun, meski malam itu panas. Lalu, perlahan, dari balik embun yang semakin pekat, muncul tulisan seperti dicakar dari dalam kaca. "Aku masih di sini." Tiba-tiba, Rika membuka matanya. Namun, yang membuat semua orang ngeri adalah
Matanya sudah tidak ada bola matanya. Hanya rongga kosong menghitam, mengeluarkan cairan hitam pekat seperti darah yang menetes ke pipinya. Senyum lebar kembali terukir di wajahnya, dan suara yang bukan miliknya keluar dari mulutnya. Kalian pikir aku pergi? Aku hanya bersembunyi sebentar. Lalu, sesuatu yang mustahil terjadi. Leher Rika memutar hingga 180 derajat. Suara tulang patah terdengar jelas, tetapi Rika tidak mengerang kesakitan. Ia malah tertawa. Tawanya yang menusuk ke tulang sumsum. Fadli segera meraih kitab sucinya dan membaca ayat-ayat dengan lantang. Namun, Rika menoleh ke arahnya dengan leher yang masih terpelintir. Lalu terbangun dengan cara yang tidak manusiawi, bukan berdiri, tetapi tubuhnya melayang naik dari tanah. Kemudian, lampu rumah tiba-tiba padam. Dalam gelap, warga hanya bisa mendengar suara napas berat, suara bisikan, dan suara kuku mencakar lantai. Kalian semua akan mati. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari salah satu warga. Ketika mereka menyalakan senter, mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Seorang pria telah tercabik-cabik di pojok ruangan. Perutnya terbuka lebar, isi tubuhnya berceceran di lantai, dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Sementara di tengah ruangan, Rika berdiri sambil menjilati jari-jarinya yang berlumuran darah. Fadli segera menyiramkan air suci ke tubuhnya. Dan seketika tubuh Rika menggeliat, berasap sebelum jatuh ke lantai. Tidak bergerak. Kali ini, dia benar-benar pingsan. Cermin di ruang tamu tiba-tiba pecah dengan sendirinya, meninggalkan satu suara pelan. Ini belum selesai. Dan malam itu, kampung Sukaduduk tahu, teror ini baru saja dimulai. Setelah Rika pingsan, tubuhnya lemas seperti tidak bernyawa. Warga yang masih ketakutan segera membawa Rika ke kamar. Sementara Fadli tetap berjaga, memastikan tidak ada kejadian aneh lagi. Namun, di luar rumah, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa suara bisikan yang menyeramkan. Suara itu bergaung di telinga semua orang yang masih ada di rumah Pak Rahmat. Kalian tidak akan bisa mengambilnya dariku. Malam semakin larut. Ibu Rika dengan muka luka bekas gigitan, duduk di samping ranjangnya Rika, menggenggam tangan putrinya yang dingin. Air matanya jatuh satu persatu. Rika, bangun nak, ibu mohon. Namun, Rika tetap diam. Di sudut ruangan, Fadli merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat ke arah Rika dan menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bibir Rika perlahan melengkung membentuk senyum, meskipun matanya masih terpejam. Tiba-tiba, Rika mencengkeram tangan ibunya dengan erat. Ibu Rika menjerit kesakitan. Cengkeraman Rika begitu kuat hingga kuku-kukunya menusuk ke dalam daging ibunya. Darah menetes ke lantai. Mata Rika terbuka. Kali ini, matanya kembali normal tapi penuh air mata. "Bu, tolong aku," katanya dengan suara lirih, seperti dirinya yang asli kembali. Ibu Rika langsung memeluk putrinya, menangis terseduh-seduh. "Iya, nak, ibu di sini, kamu akan baik-baik saja." Namun, Fadli melihat sesuatu yang mengerikan. Di belakang Rika, bayangan hitam besar dengan mata merah dan mulut penuh darah segar sedang berdiri. Sosok itu tersenyum lebar. Bayangan itu mendekat, lalu berbisik ke telinga Rika. "Aku bilang, kau tidak akan bisa pergi."
Dalam sekejap, tubuh Rika melompat ke belakang dengan kekuatan tak terlihat, membentur dinding dengan keras. Darah muncrat dari mulutnya. Ibu Rika menjerit histeris. Fadli segera membaca doa dengan lantang, mencoba melawan makhluk itu sekali lagi. Namun, kali ini, sosok hitam itu tidak menghilang. Sebaliknya, ia hanya tertawa. "Kalian manusia bodoh, dia sudah milikku sejak awal." Rika menatap ibunya dengan mata penuh kesedihan. "Bu, maafkan Rika," katanya lemah. Air matanya bercampur darah. Seketika, tubuhnya melayang ke atas. Kemudian terpelintir dengan suara yang mengerikan. Semua tulang di tubuhnya patah dan hancur. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan suara keras seperti dibanting dan tak bergerak lagi. Ibu Rika berlari memeluk jasad putrinya, menangis tanpa henti. "Rika, bangun nak, jangan tinggalkan ibu." Namun, Rika sudah pergi untuk selamanya. Suasana mencekam berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Semua orang di ruangan itu hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Fadli menutup mata Rika dengan tangan gemetar, lalu berbisik pelan, "Semoga engkau tenang, nak." Tapi sebelum mereka pergi, di cermin kamar, samar-samar terlihat bayangan Rika tersenyum lebar sambil menangis. Dan dari kejauhan di balik angin yang bertiup, Fadli melihat arwah Rika dengan tangan yang terikat sedang ditarik paksa dan dicambuk oleh sosok hitam mengerikan itu. Setelah kejadian itu, warga Sukaduduk trauma dan tidak ada yang berani untuk menceritakan kisah itu. Sementara Fadli masih syok dengan kejadian tersebut.